Shalom teman-teman sekalian, bersyukur bisa berkumpul kembali ya. Setelah 2 minggu, semua anggota Persada, dimanapun kalian semua berada, mari kita hadir menghadap Tuhan, mengikuti persekutuan pada malam hari ini. Sebelumnya kami akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami ini anak-anak-Mu sangat bersyukur karena hari lewat hari Engkau masih menjaga dan kami semua dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Di masa-masa yang mencekam ini ya Tuhan, kami sangat berterima kasih bahwa Engkau masih memberikan kami nyawa. Kami masih bisa melakukan kegiatan atau aktivitas kami setiap hari. Kami juga tidak melupakan untuk selalu mencari kehendak-Mu ya Tuhan, siang dan malam, supaya kehidupan kami itu terberkati. Tidak lupa kami untuk selalu bersyukur dalam kondisi apapun, karena Tuhanlah yang telah memberikan kehidupan ini kepada kami. Layakkan setiap daripada kami ya Tuhan, biar kami bisa mempersiapkan hati kami untuk bersekutu bersama teman-teman kami semuanya Tuhan. Kami mau serahkan persekutuan selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara-saudara semuanya, pernahkah dalam kehidupan kalian tidak menerima balasan daripada janji? Mungkin dari teman, mungkin teman sekolah, teman sekantor, ataupun saudara-saudara di dalam keluarga, ataupun kerabat, dan mungkin pula dari orang tua. Saya sendiri pernah, dan itu sangatlah pahit. Dan sebagai manusia itu susah kali untuk dilupakan. Tapi ada satu orang yang tidak pernah akan mengingkari janjinya. Dan dia adalah Tuhan Allah kami. Dia tidak pernah mengingkari janjinya, tidak pernah meninggalkan anak-anaknya dalam situasi apapun. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman semuanya untuk selalu mencari kehendak Tuhan, karena apa yang dijanjikannya itu kekal adanya. Percayalah padanya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan
bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku berserah. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya. The Lord of God, the love that He gave to all of us is so amazing. Kasih Tuhan sangat menakjubkan. There's no other love that can be compared to His. Okay? Tiada kasih yang bisa dibandingkan dengan kasih Allah. Tuhan telah mengorbankan nyawanya untuk menebus semua umat manusia, supaya setiap daripada kami memperoleh hidup yang kekal. God, You're so good. You're really good to all of us. Tuhan, Engkau sangat baik kepada kami semua. God, You're so good. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood
wholeheartedly, my soul undeserving. He answers praise. He answers prayer. He answers prayer. He answers prayers. He's so good to me. God, you're so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. Behold the cross, age to age, and hour by hour. The dead are raised, this sinner saved, the work of your power. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. One more time. God, you're so good. Say it loud, everyone. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly anointed, filled with your power, by the glory of Jesus' name. One more time. I am blessed, I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power, for the glory of Jesus' name. And should this life bring suffering, Lord, I will remember what Calvary has bought for me, both now and forever. God, you're so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good. So one more time, say, Lord, you're so good. God, you're so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good
I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. God, you're so good. Yes, Lord Jesus. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. Khotbah akan dipersembahkan oleh Bapak Pendeta Nyoman, dan waktu dan tempat saya persilakan kepada beliau. Ya, selamat sore, Shalom. Bersyukur sore hari ini bisa bergabung bersama dengan Persada di tempat ini. Terima kasih Muse dan juga pengurus Persada yang sudah mengundang saya untuk mulai menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh bersama-sama beribadah menyembah kepada Tuhan, dan kami juga bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah rahasia firman-Mu boleh dibukakan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yang pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Ayah kepada kita semua, khususnya para ayah di tempat ini. Dan saudara, tema kita hari ini yaitu ayah idaman. Mari kita membuka di dalam Mazmur 23, Mazmur yang sudah kita kenal ya. Mari kita membuka Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, sebelum saya menguraikan firman Tuhan ini, saya mau cerita sedikit ya tentang sejarah Hari Ayah. Mungkin saudara pernah mendengar atau pernah membacanya. Saudara, ini Hari Ayah ini muncul dari seorang gadis yang bernama Sonora Dot yang tinggal di Washington, negara bagian Amerika Serikat. Ketika dia menghadiri perayaan Hari Ibu tahun 1909, berarti udah lama sekali ya, 100 tahun lebih ya. Waktu itu dia teringat dengan papanya. Kenapa kok cuma ada Hari Ibu, nggak ada Hari Ayah? Dia memiliki seorang ayah yang luar biasa. Ayahnya ini seorang veteran perang ya. Ketika mamanya melahirkan adik yang nomor 5, mamanya meninggal. Artinya apa? Ada 5 anak yang masih kecil-kecil, di mana papanya menjaga dan merawat ke-5 anak ini. Dia berperan sebagai mama, juga berperan sebagai ayah begitu ya. Nah, saking luar biasa ini, saudara berpikir seharusnya ada dong Hari Ayah. Lalu dia mencoba mengusulkan kepada pendetanya supaya ada perayaan Hari Ayah untuk memperingati papanya. Kebetulan ulang tahunnya tanggal 5 Juni gitu ya. Datang kepada pendetanya menyambut dengan baik saudara ya. Tapi karena waktu persiapan kurang akhirnya diundur lah gitu ya. Sepakat minggu ketiga, jadi jatuhnya tanggal 19 Juni. Nah, singkat cerita saudara,
ketika perayaan ini berjalan dengan baik, lalu banyak gereja-gereja lain mengikuti, saudara ya. Bahkan Presiden Amerika pada waktu itu bernama Kevin Kollais menyetujui gitu ya, setuju atau mendukung perayaan Hari Ayah ini. Namun benar-benar menjadi Hari Ayah ditetapkan gitu secara resmi tahun 1966 ketika Presiden Lyndon Johnson ya menandatangani deklarasi presiden meresmikan menetapkan Hari Ayah pada minggu ketiga setiap bulan Juni. Nah saudara, ternyata bukannya Amerika yang merayakan Hari Ayah, bahkan seluruh dunia saat ini merayakan Hari Ayah. Ya, saudara, bagaimana ketika awal-awal perayaan Hari Ayah ini dilakukan? Nah saudara, mereka merayakan ketika pas Hari Ayah itu pagi-pagi ya, anak-anak menyiapkan karangan bunga segar kepada ayah mereka, gitu ya, dan memberikan ciuman, gitu ya. Dan ini bukan ayah saja, artinya orang yang berperan sebagai ayah dalam rumah. Bisa jadi ayahnya sudah tidak ada, mungkin sudah meninggal, abang yang paling tua dianggap sebagai ayah. Ataupun paman, ataupun kakek. Artinya orang yang dianggap sebagai ayah itu mendapatkan perlakuan atau istimewa begitu ya. Dan menu hari itu saudara, mulai dari sarapan itu sukaan ayah. Bahkan makan siang, makan malam juga menu ayah begitu ya. Nah saudara, sepanjang hari itu dipakai untuk apa? Bersama dengan keluarga. Anak-anak menikmati sekali. Bahkan mereka pergi, piknik dan sebagainya. Nah saudara, bagaimana dengan kita di Indonesia begitu ya. Sepertinya Hari Ayah ya hanya sekedar begitu ya. Apakah anak-anak juga melakukan hal yang sama, memberikan ucapan dan memberikan ciuman kepada ayah? Kadang-kadang belum tentu begitu ya. Sepertinya hanya sekedar seremoni. Nah saudara, kalau hal yang baik kenapa kita tidak tiru? Mari kita mulai begitu ya. Hal-hal yang baik gitu ya. Hari Ayah ini adalah istimewa bagi ayah. Mungkin ide dari mamanya terutama ya. Bersama kompak bersama anak-anak mungkin bikin menu yang kesukaan papa begitu ya. Dan juga hari itu dipakai untuk apa? Untuk piknik mungkin, makan keluar. Kalau pandemi ini mungkin susah ya. Mungkin cari waktu untuk rekreasi dan sebagainya. Pakai itu menjadi waktu yang berkualitas. Dan saya yakin hal itu akan sangat berkesan buat anak dan juga para ayah. Oke, kita kembali kepada firman Tuhan yang kita baca tadi saudara ya. Tema kita ayah idaman. Pertanyaannya, seperti apa ayah idaman? Ya, saudara, kalau saya tanya kepada jemaat semua ya, satu persatu saya tanya, pasti ada banyak jawaban begitu ya. Saudara, beberapa tahun yang lalu, ya mungkin saudara masih ingat ya, lagi ngetren namanya Ayah Edi, masih ingat nggak ya? Mulai dari seminarnya, buku-bukunya luar biasa, laris begitu ya. Seolah-olah mereka mulai melihat sosok ayah yang idaman gitu, seperti Ayah Edi gitu ya. Nah saudara, saya rasa kita nggak perlu bingung gitu mencari seperti apa sih ayah idaman. Kenapa? Karena dalam Alkitab saudara jelas sekali contoh ayah idaman itu seperti apa. Yaitu Bapa kita yang di surga adalah ayah idaman. Dan hari ini kita baca lihat firman Tuhan Mazmur 23 ini, kita akan melihat seperti apa sosok ayah idaman itu. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama saudara, ayah idaman adalah ia akan mencukupkan kebutuhan jasmani keluarganya. Perhatikan ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Seorang ayah yang baik, dia akan memperhatikan kebutuhan jasmani keluarganya. Artinya apa saudara? Seorang ayah harus bekerja. Ya, saudara, kita tahu juga ada beberapa daerah ada ayah yang malas bekerja. Di daerah Bali, daerah saya, saudara, itu dikenal itu di desa itu para ayah itu malas bekerja, sabung ayam gitu ya. Istrinya kerja pagi-pagi sudah diangkat pakai truk, kerja di jalan dan sebagainya, pulang sore begitu. Di Medan juga saya tahu bahwa banyak ayah-ayah di kampung-kampung sana istrinya ke ladang, suaminya di lapo tua begitu ya. Ada ayah yang malas bekerja. Nah saudara, seorang ayah yang baik dia harus bekerja, tidak peduli berapapun penghasilannya. Apalagi zaman sekarang ya, istri juga bekerja. Kadang-kala ada istri yang gajinya lebih besar dari suaminya. Tidak masalah saudara, suami gak perlu minder. Dan juga istri gak perlu membanggakan diri ketika gajinya lebih besar. Artinya apa? Dia tetap harus menjaga kehormatan suaminya. Nah, saudara, saya punya satu pasutri yang luar biasa saudara ya. Suaminya itu jual kue tiaw di pasar. Tapi istrinya paguyubang, jabatan lumayan. Tapi saya tidak pernah melihat keluarga ini bermasalah begitu ya. Istrinya selalu bisa menempatkan suaminya dengan benar. Bahkan dia tidak pernah meremehkan suaminya.
begitu ya. Sekalipun jabatannya tinggi di bank gitu ya, tapi dia tetap menghormati ketika kami akan buat apa-apa, nanti biar suami saya memutuskan gitu ya. Dan sikapnya kepada suami tidak pernah meremehkan, dan ini yang membuat anak-anak mereka luar biasa. Bahkan sekarang anaknya sekarang lagi kuliah di saat ya, sebentar lagi jadi hamba Tuhan. Teladan yang baik ya. Suami, istri mungkin lebih besar gajinya, tetapi tidak masalah ketika istri bisa menempatkan suami dengan baik, begitu ya. Nah, saudara, dari awal kita melihat bahwa Allah sudah menetapkan bahwa suami itu harus bekerja. Kepada Adam, dia harus mengolah tanah, ya. Tanah yang sudah dikutuk oleh Tuhan, dia harus dengan berkeringat mencari, menumbuhkan tanaman, dan harus memberi makan keluarganya. Artinya apa? Suami harus bekerja. Mungkin kita tidak seperti petani, mungkin kita adalah pedagang, mungkin kita adalah kontraktor, mungkin kita adalah pegawai dan sebagainya, begitu ya. Tidak masalah, begitu ya. Apapun profesi kita, ya. Tapi biarlah kita bekerja dengan jujur. Artinya apa, saudara? Biarlah apa yang kita hasilkan, apa yang kita dapatkan itu adalah hal yang baik. Artinya hasil keringat kita, bukan karena judi, bukan karena korupsi, atau bukan karena mencuri dan sebagainya. Artinya mari kita bawa ke rumah kita hasil pekerjaan yang baik. Supaya apa? Bisa menjadi berkat bagi keluarga kita. Tapi kalau sesuatu yang tidak baik, itu tidak akan menjadi berkat. Apalagi hasil togel dan sebagainya, begitu ya. Itu tidak akan menjadi berkat. Saudara, seorang suami atau ayah harus mau bekerja keras. Saya percaya ketika suami mau bekerja keras, Tuhan pasti berkati. Ya, kenapa? Karena dari awal Allah yang sudah menetapkan, meneguhkan pernikahan kita. Artinya apa? Tuhan akan terus menyertai kita dan memberkati kita, begitu ya. Mungkin kita bukan orang yang bergelimbangan harta, gitu ya. Mungkin hanya sederhana, tapi cukup, bersyukurlah. Ya, kita tidak bergelimbangan harta, tetapi cukup. Mungkin nanti anak-anak kita yang kelak akan berhasil, bahkan mungkin menjadi orang-orang yang hebat nanti. Tapi ingat, yang pertama adalah suami harus bekerja. Dia harus mencukupkan kebutuhan keluarganya. Yang kedua, ayah idaman adalah ia memberikan rasa aman bagi keluarganya. Ayat 2a, ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ya. Saudara, berbaring di atas rumput hijau, suatu keadaan yang nyaman. Kita tahu bahwa domba itu adalah binatang yang paling mudah panik. Apalagi dengar suara sesuatu aja dia cepat panik, begitu ya. Dan bahkan mungkin sulit untuk tidur, gitu ya. Nah, domba sampai bisa berbaring itu berarti apa? Dia merasakan keadaan yang nyaman, gitu ya. Nah, seorang ayah yang baik, dia harus bisa memberikan rasa aman, nyaman kepada keluarganya. Nah, saudara, kita melihat belakangan ini marak ya, di media sosial kita melihat ada ayah-ayah yang melakukan kekerasan kepada anak-anaknya, ya, bahkan pelecehan kepada anak-anaknya, bahkan ada yang sampai hamil dan sebagainya, memperkosa anaknya sendiri. Nah, saudara, kita melihat seperti ini. Kalau hal ini terjadi dalam keluarga kita, pastilah anak-anak kita tidak akan betah. Bahkan mungkin mereka akan lari dari rumah. Akhirnya mereka menjadi orang yang liar. Bahkan mungkin menjadi anak jalanan. Nah, seorang ayah yang baik, dia harus bisa membuat anak-anaknya nyaman. Tidak takut di rumah, gitu ya. Dia harus bisa menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga. Nah, saudara, mental anak kita akan bertumbuh dengan baik ketika keadaan nyaman, gitu. Ketika dia merasa nyaman, ya, betah, gitu ya. Kalau tidak, saudara, maka kalau rumah tangga kita gaduh terus, maka anak-anak akan tidak betah di rumah dan mereka mungkin akan lebih banyak di luar, gitu ya. Dan kalau anak-anak kita di luar, kita sulit lagi memantau mereka dan mereka akhirnya menjadi anak-anak yang terhilang. Ya. Nah, saudara, ketika rumah tangga kita nyaman, setiap keluarga betah di rumah, maka anak-anak akan bertumbuh dengan sehat dan kita bisa memantau perkembangan mental mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, seorang ayah idaman, ia mencukupkan kebutuhan rohani keluarganya. Kalau tadi kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Seorang ayah harus bisa menjadi imam di dalam rumah tangganya. Artinya apa, saudara? Seorang ayah harus menuntut dirinya lebih rohani dari istrinya dan juga dari anak-anaknya. Tidak peduli, mungkin dia baru percaya waktu dia menjadi menikah. Tapi dia harus bertumbuh. Ya, seorang ayah harus bertumbuh, terus harus lebih rohani. Karena dia harus bisa menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Dialah yang mewakili keluarga di depan Tuhan. Gitu ya. Nah, seorang ayah bukannya memperhatikan kebutuhan jasmani saja,
tapi juga kebutuhan rohani gitu ya. Seorang ayah harus bisa menjadi fasilitator bagi anak-anaknya untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Artinya apa saudara? Seorang ayah ya harus bisa membimbing anak-anaknya mengenal siapa penciptanya. Jangan hanya percayakan kepada guru sekolah minggu saja ataupun kepada guru agama di sekolah. Jangan saudara, karena Alkitab mengajarkan seorang ayah harus mengajar anak-anaknya, mendidik anak-anaknya kemanapun dia pergi. Waktu di rumah, waktu duduk, waktu tidur, waktu berjalan, menceritakan tentang Tuhan. Artinya apa saudara? Seorang ayah dia harus bisa memenuhi kebutuhan rohani keluarganya. Nah saudara, buat apa anak-anak kita pintar? Luar biasa, cari duit luar biasa. Tapi tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bahkan mungkin mereka adalah orang yang terhilang. Tuhan Yesus berkata, buat apa engkau memiliki seluruh dunia tetapi engkau kehilangan nyawamu. Nah saudara, mari kita sebagai seorang ayah, jangan hanya perhatikan kebutuhan jasmani sekolah mereka. Enggak, tapi juga kebutuhan rohani mereka. Biarlah anak-anak kita kelak menjadi orang yang berhasil dalam hal di dunia ini. Tapi dia juga memiliki pribadi yang baik. Mengenal penciptanya, mereka bisa menjadi orang-orang luar biasa, bahkan bisa memberkati dunia. Itu yang ketiga ya. Sekarang yang keempat, seorang ayah idaman adalah ia harus memberikan arah. Gitu ya. Perhatikan ayat yang ketiga, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, ada ungkapan mengatakan kita benar-benar memiliki anak itu hanya 13 tahun. Kenapa? Kalau udah 13 tahun artinya dia sudah mulai remaja, bahkan mungkin dia akan lebih banyak di luar begitu sama teman-temannya, memilih lebih suka bersama teman daripada kita orang tua. Tapi kita 13 tahun itu kalau kita nggak gunakan dengan baik, kita akan menyesal dan rugi. Artinya apa? Gunakan waktu 13 tahun itu dia masih bisa kita pegang tangannya. Saya punya anak juga 13 tahun, sekarang mau pegang aja nggak mau saudara ya. Kalau dulu pegang seneng dia, sampai 13 tahun saja. Nah saudara, gunakan itu dengan baik. Kenapa? Karena anak-anak dari kecil itu dia membutuhkan arah, membutuhkan figur, patron. Nah seorang ayah harus menjadi patron model bagi anak-anak. Dan kalau orang tua bisa menjadi model waktu masa 13 tahun ini, saya percaya waktu dia mulai remaja, dia tidak akan kehilangan model. Dia nggak perlu cari model yang lain atau idola yang lain. Saya yakin, siapa idolamu? Ayahku. Gitu ya. Nah saudara, mari anak-anak kita butuh arah. Kalau anak-anak tidak punya pegangan figur yang kuat, saudara, siapa lagi begitu ya? Mungkin di sekolah dia tidak menemukan, ya di luar sana tidak menemukan, akhirnya dapat figur yang salah. Tapi mari kita sebagai seorang ayah jadikan dirimu ya menjadi teladan. Kenapa? Karena anak-anak ini suka meniru begitu ya, suka meniru. Ketika dia melihat ada teladan yang baik, pegangan yang baik, maka dia tahu arah yang benar. Ya. Dan seorang ayah juga akan terus memantau walaupun nanti kalau sudah mulai besar, remaja begitu ya, dia juga tidak boleh melepas sama sekali, dia juga harus bisa terus pantau gitu ya. Artinya apa? Orang tua tetap harus memberikan arah. Zaman sekarang udah canggih gitu ya, semua bisa handphone atau apa, semua bisa video call dan sebagainya. Artinya apa? Orang tua nggak boleh pernah lepas memantau anak-anaknya, mengarahkan anaknya. Kenapa? Karena di luar sana ada banyak bahaya yang mengancam begitu ya. Nah, seorang ayah dia harus bisa memberikan arah. Ya, saudara, kita akan melihat sekarang yang kelima, ya. Nah, yang kelima, seorang ayah teladan adalah ia selalu ada bagi keluarganya. Mari kita lihat di ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Seorang ayah yang baik, saudara, dia selalu ada bagi keluarganya. Ada waktu bagi keluarganya, ada perhatian bagi keluarganya. Saudara, saya teringat dengan satu kisah tentang seorang anak kecil. Dia memiliki ayah yang sangat sibuk sampai pekerjaan kantor dibawa ke rumah, tidak ada waktu untuk main bersama dengan anaknya. Lalu anaknya mencoba bertanya, "Papa, yuk main yuk." Papanya katakan, "Maaf nak, papa lagi sibuk. Walaupun papa di rumah bekerja, ini perusahaan punya pekerjaan ini. Tolonglah ya, kamu mengerti. Papa dibayar mahal loh sama perusahaan." Gitu. Lalu anaknya berkata, "Pak, papa dibayar berapa sih 1 jam?" Lalu papanya mengatakan, "Nah, mahal nak, $50 itu per jam." "Oh gitu ya pak? Pak, saya boleh minta uang $5 enggak dari papa?" "Oh boleh, nih papa kasih $5. Anak itu senang, dia lari ke kamarnya, dia bawa celengannya. "Pak,
Saya punya tabungan $45 dan papa kasih $5, berarti $50. Saya mau beli waktu papa 1 jam. Saya mau main dengan papa 1 jam saja. Saudara, ketika dia mendengar ayat demikian, lalu ayahnya sadar, ya ampun, anakku sampai membeli waktunya 1 jam dengan saya untuk main dengan dia. Dia sadar, dia langsung, oke nak, kamu gak perlu bayar. Papa berhenti 1 jam, oke, kamu gak usah bayar. Simpan tabungan, ayo kita main. Akhirnya bapak ini main 1 jam dengan anaknya senang sekali. Nah saudara, seringkali seorang ayah gak sadar bahwa anaknya butuh main, butuh bermain, ada waktu bersama dengan ayahnya. Tapi kadang-kala ayah kadang sibuk begitu ya. Nah saudara, kesibukan seorang ayah kadang membuat anak-anak merasa kehilangan figur ayah. Apalagi ayahnya bekerja di luar kota. Nah sekarang kan zaman canggih saudara. Walaupun mungkin ayahnya di luar kota, tapi sekarang bisa video call bersama dengan keluarga bukan? Sediakan waktu. Ada waktu kita video call bersama, kumpul keluarga, ngobrol bersama lewat video call. Ya, itu adalah waktu. Menyediakan waktu perhatian bagi keluarga. Nah saudara, yang penting kita bisa jaga komunikasi dengan baik. Ya, saya katakan walaupun kita tidak hadir, tapi kita tetap menjaga komunikasi yang baik. Nah saudara, yang paling parah adalah saudara, ayahnya ada di rumah, tetapi anak-anak tidak merasa ayah ada. Itu yang dikatakan kursi ayah hilang di rumah. Artinya apa saudara? Orang-orangnya ada, tetapi perannya nggak ada. Anak-anak merasa tidak ada ayah di rumah. Dan ini sangat menyakitkan saudara. Karena itu mari sebagai seorang ayah ya, kita harus bisa menyediakan waktu dan perhatian bagi keluarga kita. Apalagi anak-anak kita mulai menginjak remaja begitu ya. Ada waktu perhatian yang lebih kepada mereka gitu ya. Nah kalau kita tidak memberikan waktu perhatian kepada mereka, maka mereka bisa menjadi orang-orang yang terhilang. Orang-orang yang kita akan sangat menyesal nantinya begitu ya. Karena itu saudara, mari sebagai ayah teladan, ayah yang baik, ayah idaman adalah ada waktu bersama dengan keluarga. Kalau anak selalu merasakan ada ayah bersama dengan mereka, mereka gak perlu cari figur yang lain. Sekarang kita lihat yang ke-6. Ayah idaman adalah ia mendisiplin keluarganya. Perhatikan yang 4b, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sudah tahu gada ya? Gada sama tongkat itu beda. Gada itu tongkat yang pendek, kalau tongkat itu yang panjang gitu ya. Yang pendek itu namanya gada. Nah gada ini dipakai apa? Untuk mendisiplin. Kalau ada domba yang bandel gitu ya. Tapi kalau tongkat itu dipakai untuk apa? Kalau ada domba yang keprosok, pakai tongkat yang panjang untuk tarik kembali. Nah kita ngomong tentang gada. Nah gada ini saudara dipakai untuk apa? Mendisiplin anak domba yang sering kali bandel. Kalau ada anak domba yang suka bandel, sering meninggalkan kelompoknya begitu ya. Kadang memakai gada ini untuk memukul dia gitu ya. Nah ada kisah saudara. Di Timur Tengah sana, cara mendisiplinnya katanya begini. Kalau ada yang saking bandel gitu ya, saking bandelnya, maka bukan lagi pakai gada. Anak domba itu diambil, dipatahin kakinya satu, pak gitu ya. Setelah dipatahin kemudian dikembalikan lagi, lalu dibalut. Dan anak domba itu sangat kesakitan. Tetapi selama ini belum pulih kakinya, gembala akan menggendong anak domba ini kemanapun pergi, ya kemanapun menggembala. Ini akan digendong sampai waktunya sembuh. Ketika dilepas saudara, anak domba ini gak akan pergi jauh dari kelompoknya, apalagi dari gembalanya. Kenapa? Karena selama dalam rangkulan gembala ini, anak domba ini merasakan kasih dari gembalanya ini, sehingga dia tidak akan pergi jauh. Ya, itu cara mendisiplin domba. Nah saudara, keluarga kita perlu disiplin saudara, bukannya kasih. Kalau hanya kasih, tidak ada disiplin, kita akan menghasilkan generasi yang gampangan saudara. Tapi kalau hanya ada disiplin, nggak ada kasih, maka kita akan menghasilkan generasi pemberontak. Saya masih ingat saudara, papa saya saudara 12. Papa saya anak pertama. Saking banyaknya anaknya kakek saya gitu ya. Kasihnya kurang, disiplinnya aja ada. Mereka hampir setiap hari dicambuk. Papa saya bilang begini dalam hati, tunggu aku remaja.
Aku lebih besar dari kamu, aku akan gulat sama kamu. Betul saudara, ketika papa saya mulai menginjak remaja, bahkan lebih tinggi dari kakek saya, begitu kakek saya mau cambuk dia balik saudara, bergulat dan akhirnya kakek saya kalah. Kakek saya sadar, oh ya, anakku sekarang sudah remaja. Akhirnya untuk anak remaja nggak lagi dicambuk, disiplinnya dengan cara yang berbeda. Nah saudara, disiplin dalam keluarga itu penting, kasih penting betul, tapi juga perlu disiplin. Saudara, saya ingat ada satu kisah. Ini saya mendengar kesaksian langsung seorang hamba Tuhan, dosen dari Saat saudara. Ketika dia memimpin sebuah retreat, dia menyaksikan satu kisah tentang keluarganya. Dia cerita begini, saya punya beberapa anak, tapi ada satu anak saya yang paling bandel. Anak saya ini bisa lompat-lompat di tempat tidur, kadang-kadang dikasih tahu nggak mau dengar. Capek saya, kadang pakai rotan, udah nggak mempan. Akhirnya saya panggil dia. Masuk kamar, duduk gitu ya. Lalu dia katakan begini, kamu pilih sekarang, mau jadi anak papa, anak papi gitu ya, papa, tapi papa akan cambuk kamu. Atau kamu bukan anak papa, kamu bebas, tapi jangan panggil aku papa. Kamu bebas di rumah ini dan papa tidak akan cambuk kamu. Wah, saking bandel, anak ini pilih apa? Aku bukan anak papa. Oke, mulai hari ini kamu bukan anak papa. Hari itu dia lari ke tempat tidur, dia lompat-lompat, papanya nggak gubris gitu ya. Dibiarin saudara. Nah satu kali papanya keluar negeri pelayanan, lalu beberapa hari rupanya semua kangen, termasuk anak ini kangen. Papanya telepon dari luar negeri, semua nanyain mereka, tapi anak ini nggak ditanya saudara. Bahkan pulangnya pun dia beli hadiah, anak ini nggak diberi hadiah. Nah waktu pulang saudara, anak ini juga rindu dengan papanya. Waktu pulang, anak ini bilang, papa datang. Semua peluk papanya. Anak ini gak berani saudara. Tapi anak ini pingin peluk papanya karena itu bukan papanya. Akhirnya duduk di ruang tamu, papanya kasih hadiah nih buat kamu. Sengaja gak dibeliin hadiah. Papanya pura-pura gak lihat, masuk kamar. Begitu masuk kamar, dia ngambil rotan anak itu. Dia lari masuk kamar, dia ketok papanya. Papanya bilang, masuk. Begitu masuk, dikatakan apa? Papa cambuk sekarang saya. Papa cambuk sekarang saya lebih baik menjadi anak papa daripada saya bukan anak papa. Dia menangis. Dan papanya juga menangis. Papanya peluk dia, mereka saling menangis. Nah saudara, ketika papanya memeluk dikatakan, kamu tahu kan papa sayang? Iya saya tahu papa sayang, aku juga bandel. Apa aku berjanji aku gak akan bandel lagi. Nah saudara, sejak saat itu saudara, anak ini berubah. Sudah penting disiplin. Ya. Kalau anak-anak kita tidak disiplin, maka dia menjadi anak-anak yang gampangan. Ya, karena itu kasih dan disiplin harus berjalan bersama-sama. Kita lanjutkan lagi. Yang ketujuh. Seorang ayah idaman. Ia membela dan melindungi keluarganya dari musuh. Perhatikan ayat yang ke-5a. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Lawanku, musuhku gitu ya. Ini perlindungan yang diberikan seorang gembala kepada dombanya. Saudara, kita tahu belakangan ini iblis gencar sekali melakukan serangan kepada keluarga-keluarga. Melalui apa saudara? Media sosial, narkoba, apalagi pergaulan bebas dan sebagainya. Hati-hati dengan predator anak. Saudara, jangan berpikir anak saya aman di rumah di kamar begitu ya. Belum tentu saudara. Karena sekarang ada banyak predator anak yang ingin menjerumuskan anak kita dengan hal-hal yang tidak baik. Ya. Coba saudara perhatikan, saudara sering cek ya, sering sweeping, lihat HP anakmu ya. Sering cek dengan siapa dia chat, dengan siapa. Hati-hati karena ada orang-orang luar yang mengincar anak-anak kita. Ya, kalau kita tidak menjaga dengan baik ya, kita harus memberikan perlindungan buat anak-anak kita. Orang tua harus memberikan perhatian yang lebih pada anak-anaknya ya. Kalau bisa anak-anak kita itu ya, kita harus tahu dengan siapa dia bergaul. Kita harus tahu teman-temannya siapa. Supaya apa? Supaya kita mudah bisa mencegah sesuatu yang buruk akan terjadi. Ketika hal yang buruk bisa kita cegah, itu adalah bentuk perlindungan kita kepada anak kita. Kan itu saudara, sebagai seorang ayah saudara, kita juga harus namanya tarik ulur gitu ya. Jangan diloskan. Kadang-kadang anak-anak merasa dikekang ya. Jangan terlalu dikekang, saya katakan, tapi tarik ulur. Ada waktunya mungkin kita bebaskan. Kalau hal itu tidak membahayakan, oke.
Ya, tapi kalau kita melihat ada saudara hal-hal yang sudah mulai berbahaya, kita tarik ulur gitu ya. Supaya apa? Dia juga merasa ada tahu batasnya gitu ya. Tapi dia juga tidak merasa dikekang. Tapi kalau kita kekang saudara, dia pun akan memberontak dan satu saat mungkin dia akan menjadi orang yang liar dan sebagainya. Karena itu saudara, mari kita juga harus melindungi anak-anak kita ya, perlindungan kepada anak-anak kita. Nah kemudian saudara, yang ke-8 ini yang terakhir ya. Seorang ayah idaman adalah ia memberkati keluarganya. Ya, ayat 5b, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Seorang ayah yang baik, dia harus memberkati keluarganya. Ingat saudara, ayah adalah penyalur berkat dari Tuhan melalui doa penumpangan tangan kepada anak-anak kita. Mari belajar dari para ayah dalam perjanjian lama. Mereka suka memberkati anak-anak mereka. Saya punya pengalaman saudara ya. Dulu anak saya susah sekali mau dekat dengan saya gitu. Saya juga heran kok susah kali nggak mau dekat dengan saya. Sampai akhirnya saya berpikir, oh ya kenapa nggak tumpangin tangan gitu ya. Waktu awalnya penumpangan pertama sih dia nggak suka saudara. Tapi saya pegang dia, saya tumpangin tangan. Tapi saya ucapkan kata-kata berkat. Tuhan berkati Tuhan berikan dia kepintaran. Dan semua kata-kata berkat saya sampaikan ketika dia mau sekolah begitu. Dan akhirnya saudara dia mulai senang. Ya, saya pegang kepalanya dia senang saya memberkati begitu ya. Nah saudara, coba belajar. Pernahkah saudara menumpangkan tangan pada anak-anakmu? Kalau ayahnya dalam perjanjian lama mereka suka menumpangkan tangan kepada anak mereka. Ya, kita bisa menyalurkan berkat Tuhan kepada anak-anak mereka. Dan saudara, mari kita memberkati anak-anak kita. Jangan mengutuk. Sekalipun mungkin ada satu saat dia bisa menjengkelkan kita, bahkan membuat kita marah besar. Jangan pernah mengutuk anak-anakmu. Saudara, saya punya pengalaman di Bali, ada di desa kami, orang tua saya cerita, ada satu keluarga, anaknya ini mungkin saking bandelnya orang tuanya jengkel sekali, sampai keluar kata-kata kutuk, saudara. Kutuknya apa saudara? Orang tua katakan, aku kutuk kamu miskin semua katanya, semua anaknya. Betul, akhirnya semua anaknya miskin saudara. Nyesal juga dia, saya cerita gitu, nyesal juga dia setelah anaknya miskin semua. Jadi gimana ya? Memperhatikan orang tuanya gitu ya. Nah saudara, jangan pernah keluar kata-kata kutuk dari mulut saudara ya. Nah seorang ayah justru harus memberkati anak-anak kita ya. Ingat, ayah adalah sumber. Ayah adalah kunci berkat di dalam keluarga. Yaitu ketika ayah takut akan Tuhan, ada berkat bagi keluarga saudara. Di dalam Mazmur 128 ada 3 berkat yang luar biasa loh Allah berikan kepada ayah yang takut akan Tuhan yang memberkati keluarganya. Yang pertama adalah apa saudara? Dikatakan apa? Berkat yang pertama, engkau akan bisa menikmati jerih payahmu dan baik keadaanmu. Artinya apa? Ayah yang takut akan Tuhan, diberkati Tuhan, bahkan berkat yang Tuhan beri itu bisa dinikmati oleh seluruh keluarga. Bahkan baik keadaanmu. Baik itu apa saudara? Damai sejahtera. Itu sangat penting dalam keluarga. Kalau nggak ada damai, buat apa harta yang melimpah? Nggak ada gunanya. Damai itu penting sekali, rukun itu penting sekali, bahkan nggak bisa dibeli gitu ya. Damai sejahtera nggak bisa dibeli. Itu pemberian Tuhan. Itu yang Tuhan berikan kepada ayah takut akan. Berkat yang kedua adalah, yaitu apa? Istrimu akan seperti pohon anggur. Melambangkan sukacita. Istrimu akan membuat sukacita keluargamu. Gak akan buat masalah gitu ya. Bagi suami yang takut akan Tuhan, istrinya akan menyenangkan keluarga gitu ya. Bahkan dikatakan yang ketiga, anak-anakmu akan seperti tunas zaitun. Berbicara tentang generasi, regenerasi. Aku akan melahirkan keturunan-keturunan yang kuat. Yaitu pohon yang kuat saudara ya. Kita akan menghasilkan generasi yang kuat. Ini kunci saudara. Maka dari seorang keluarga, seorang ayah yang idaman yang ke-8 adalah dia harus memberkati keluarga dengan apa? Dengan hidup takut akan Tuhan. Supaya apa? Berkat Tuhan itu tercurah bagi keluarga. Amin saudara. Nah ini adalah 8 poin ini. Ayah idaman itu seperti itu saudara. Dan ini ada pada Allah sendiri. Dan Allah juga ingin kita memiliki ini. Kalau ini kita miliki, saudara, saya percaya saudara dan keluarga akan menjadi ayah yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Engkau berkati apa yang sudah kami dengar. Kami boleh belajar dari Engkau sendiri ya Tuhan. Engkau adalah Bapa idaman. Engkau adalah Bapa yang sejati. Engkau berkati para ayah di tempat ini. Biarlah kami para ayah belajar dari Engkau sendiri ya Tuhan. Bagaimana seharusnya kami menjadi ayah idaman di tengah-tengah keluarga. Sehingga anak-anak kami, istri kami boleh diberkati. Bahkan kami memiliki keturunan yang kuat.
Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Nyoman yang telah memberikan khotbah, sharing kepada semua anggota Persada ya. Dan ini sangat berketepatan karena juga dalam rangka merayakan Father's Day. Ya. Jadi bapak-bapak kalian jangan berkecil hati jika ada Mother's Day, Tuhan juga sangat adil ya. Juga ada Father's Day. Jadi kita bisa merayakannya bersama-sama. Semoga Tuhan memberkati keluarga semuanya. Ya, kita juga ada satu keluarga dari anggota Persada yang akan mempersembahkan puji-pujian untuk merayakan Father's Day. Kami persilakan.
banyak suara. Papa selalu hadir buat kami tanpa balayan lembut. Papa selalu melindungi kami. Setiap kata, setiap sentuhan sering kami abaikan. Namun Papa selalu sabar, mengajar, mendidik, menasihati kami. Tuhan sungguh baik, telah mengizinkan Papa untuk mendampingi kami. Semoga Papa sehat selalu dan mendapatkan cahaya dan kekuatan dari Tuhan Yesus. Papa, saya mengasihimu. Tuhan Yesus juga mengasihimu. Selamat Hari Ayah. Papa, I love you. Dediku itu sebenarnya sangat baik, sayang sama kami. Tapi dia itu orangnya pelit, suka berkata tidak saat kami meminta sesuatu. Ya mungkin karena dia tahu itu tidak baik untuk kami. Yang aku harapkan dari Daddy, ya Daddy udah tahu deh. Daddy, seperti apapun Daddy, I love you Daddy. Papaku suka main sama aku suka main sama aku panjat-panjatan. Papaku suka main sama aku tebak-tebakan, osut sama sembunyi-sembunyian juga. Papaku luar biasa. That is indispensable to me. That is always there to help me when I'm having problems. For example, when I am studying math, if there is something I do not understand, he explains it until I understand it. I am grateful that always provides things to me when I need something. He is always so friendly, but sometimes when I do something wrong, he scolds me and helps me to correct it. My dad is a grateful person who always loves me and helps me to grow up to be a good person. I can't even imagine life without my dad. Dad, I love you. Bagi saya, Papa itu seseorang yang baik, yang bisa jadi papa yang baik. Dia selalu menasihati kita, menegaskan kita, membantu kita untuk bisa bertumbuh lebih dewasa. Doa saya untuk Papa supaya Papa bisa tetap sehat, supaya Papa bisa lebih sabar untuk mendidik dan menumbuhkan kita, supaya juga Papa bisa menemani kita terus. I love you Daddy. Bagi saya, Papa itu orang yang paling menjaga dan melindungiku. Meskipun aku sering tidak patuh, Papa tetap sayang kepada aku dengan caranya. Love you, Pa. Papa adalah orang yang selalu menjaga saya dan selalu mendukung saya di waktu saya senang maupun waktu saya susah. Papa juga adalah orang yang selalu mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Papa yang selalu memperingati saya saat saya di jalan yang salah. I love you, Papa. Papa saya koki yang sangat hebat. Papa, I Happy Father's Day. I love you, Dad. Selamat Hari Ayah. Selamat Hari Ayah. I love you, Papa. Ayah saya baik dan ayah saya suka menolong saat saya dalam kesusahan. Terima kasih Ayah. I love you Dad. I love you Dad. Thank you for your sacrifices and care for me. Your kindness is immeasurable. May God bless you. I love you Dad. Thank you for everything. Thank you for taking care of us. Thank you for loving us. Thank you for your kindness. May God bless you. I love you Daddy. Oh Daddy, you are my superstar. You are my superstar.
Pada saat ini kami akan mensiapkan hati untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa ditransfer ke rekening BCA yang terdapat di bawah ini. Saya mengajak semuanya untuk mempersiapkan hati, memberikan persembahan kepada Tuhan supaya layak untuk dipergunakan. Tuhan telah mencukupi segala kebutuhan kami, telah memberkati. Dalam masa-masa pandemi ini Tuhan telah tidak pernah memberikan kekurangan kepada setiap daripada kami. Dan pantaslah kita seharusnya memberikan persembahan ini dengan hati yang bersih, dengan hati yang sukarela. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Doa persembahan. Tuhan, inilah persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau terimalah. Kiranya persembahan itu suci di hadapan-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Kami sangat bersyukur karena Engkau telah memberkati setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Ajarilah kami untuk selalu mendengar suara-Mu, mendengar perintah-Mu, dan melakukan setiap daripadanya, supaya kehidupan kami bisa menjadi persembahan yang kudus dan yang sejati. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Warta untuk persada yang selanjutnya akan diadakan pada tanggal 10 bulan Juli. Ya, jadi saya mengundang teman-teman yang ada di rumah, kalian persiapkanlah hati supaya berkat Tuhan itu tetap bisa tercurahkan. Tuhan memberkati semuanya. Sebagai penutup, saya mengundang Bapak Pendeta Nyoman untuk memberikan doa berkat. Baik, saudara-saudara, mari kita terima berkat Tuhan. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.